Dr. Frans Magnis Suseno, yang terhormat Dr. Haji Dosi Iskandar Prasetyo, yang terhormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Saurip Kadi, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya pada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam RDP atau RDPU pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kehadirannya Dr. Rima Agristina. Ya, ini kalau di BPIP mirip-mirip bisa menyaru-nyaru Bu Megawati beliau. Selanjutnya terima kasih kepada Dr. Agus Wahyudi. Selanjutnya terima kasih juga kepada guru kita Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, yang jauh lebih dikenal Romo Magnis. Selanjutnya Dr. Haji Dosi Iskandar Prasetyo. Dan selanjutnya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Saurip Kadi. Sekali lagi terima kasih karena telah memenuhi undangan kami di ruang rapat Badan Legislasi pada hari ini. Kehadiran saudara-saudara merupakan suatu kehormatan dan memberikan semangat serta nilai tambah bagi acara kita hari ini. Pimpinan, anggota Balek, para narasumber, dan hadirin yang berbahagia. RDPU hari ini untuk memperoleh masukan yang komprehensif dari narasumber berupa informasi dan data dari berbagai perspektif untuk menyusun RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya, yang sesuai kebutuhan hukum masyarakat dan negara. Selain itu agar dapat mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi undang-undangnya ini belum ada yang existing ya Bu ya. Kemarin Perpres. Kami berharap mendapatkan masukan mengenai penguatan kelembagaan BPIP agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dengan kehadiran narasumber yang sangat hebat, kompeten, dan berpengalaman, diharapkan RDPU ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan substansial untuk penyusunan RUU BPIP yang ke depan ini tentunya tujuannya untuk yang lebih baik. Kami berikan kesempatan kepada narasumber Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, yang dikenal selama ini sebagai prajurit rakyat atau TNI rakyat. Nah, kita pengen dengar apa kira-kira tentang BPIP ini, khususnya tentang Pancasila. Silakan. Pimpinan rapat yang saya hormati, anggota Dewan yang terhormat, dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya terlahir 4 kilometer dari kota Brebes, artinya Pantura. Waktu kecil, saya sering minum jamu karena waktu itu belum ada puskesmas. Di sini saya akan bicara keras, pahit, tetapi jamu niscaya akan menyehatkan. Kebetulan saya baru pulang dari RRC, dan waktu saya menjadi anggota Dewan di sini tahun 1957, saya sempat berkeliling di Eropa dan di beberapa negara lainnya. Ternyata di sana lebih Pancasilais daripada di kita. Ini fakta yang tak terbantahkan. Kita boleh tidak setuju, tapi mari kita berdasarkan fakta sosial. Yang ingin kami sampaikan adalah, di sini kita bukan sedang membahas bahan ajaran. Di sini kita sedang membahas rule of the law yang akan mengikat seluruh rakyat Indonesia dan konsekuensinya
rakyat harus membayar para pegawainya yang berada di BP7. Jangan BPIP. Mohon maaf. Sehingga mari kita jangan bicara basa-basi terus, tetapi substansinya menyimpang jauh dari apa yang diinginkan oleh para pendiri Republik ini. Bapak Ibu sekalian, maka bicara tentang RUU BPIP, maka kita harus bicara adakah manfaat. Kalau tidak ada manfaat, mohon maaf, ini orang Brebes, bubarkan juga nggak soal kok. Di Malaysia nggak ada BPIP juga, di sana lebih Pancasilais kok. Ini harus berani ngomong begitu, anak-anakku, adik-adikku, teman-temanku. Persoalannya adalah kita dalam transisi, maka manfaatkan masa transisi ini untuk kebaikan masa depan kita semua. Maka setelah tadi saya mendengar, dan mohon maaf saya sudah mencoba untuk melihat realita. Mari, apa sih pokok masalah dari BPIP? Yang pertama, kita harus tahu bahwa Pancasila sebagai ideologi itu belum sempurna. Karena syarat ideologi mutlak harus ada tool, harus ada alat untuk melaksanakannya. Ini baru sekedar angan-angan, cita-cita luhur. Karena kelahiran Pancasila itu sendiri mendahului kelahiran bangsa, maka tempatnya tentang tool, tentang cara untuk mewujudkannya, sudah barang tentu berada di Undang-Undang Dasar. Pertanyaannya, tahukah saudara-saudara, ini dulu buku wajib, dulu warnanya putih bagi anggota DPR. Kumpulan risalah dan pidato BPU, PKI, dan PPKI. Nggak tahu sekarang jadi buku wajib atau tidak. Dari sini kita akan tahu, betulkah batang tubuh pembukaan dan penjelasan itu satu kesatuan jiwa? Kalau belum membaca ini, tolong stop, jangan bicara. Hanya penyesatan. Ini walaupun buku, tetapi ini adalah data primer. Karena dikeluarkan oleh Seknek. Resmi. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus tahu Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena ketergesa-gesaan dibikin, bahkan dibicarakan dalam forum PPKI hanya satu kali. Dan itu pun hanya masalah syarat Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia. Mengapa? Karena Bung Karno harus cepat-cepat pergi ke darat untuk melaporkan bahwa Indonesia sudah siap untuk merdeka. Ini fakta sejarah. Dan ini dokumennya masih ada. Apakah rancangan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu dibikin oleh lembaga yang namanya PPPKI? Bukan. Ini harus paham dulu. Maka kita harus tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang pertama adalah asistemik, yang kedua adalah akonstitutif karena tidak memberi tool untuk melaksanakan nilai-nilai operasional yang ada dalam batang tubuh. Yang ketiga, belum ber-DNA Pancasila. Di mana PPKI, apalagi BPU PKI, mendetilkan tentang Pancasila ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Tolong sebutkan di mana. Ini harus paham dulu. Maka haruskah BPIP itu membiarkan ini semua? Ini justru yang harus menjadi pokok utama fungsi dan kewenangan BPIP diatur untuk jangan sampai membiarkan kondisi yang seperti ini. Yang kedua, tolong lanjut ya. Mari kita lihat
fakta sosial yang berkembang. Belenggu realitas aturan main sungguh luar biasa. Dan mengapa saya bertanya di sini BPIP membiarkan? Sebelum ada NKRI, sudah ada rakyat Samin, sudah ada rakyat Tengger, sudah ada rakyat pedalaman Dayak. Begitu ada NKRI, bikin KTP tidak bisa. Inikah Pancasila? Tolong bangun. Kok jadi rumusan RUU-nya kayak mau pelajaran di kelas? Ini tolong, maaf, boleh Anda tidak senang sama saya. Tapi saya sudah mengingatkan dari awal. Bukan sekarang toh. Maka mari kita lihat. Saya punya anak perempuan, Islam. Kawin sama Protestan. Ternyata negara tidak mau mengesahkan. Saya datangi Kadis, sekarang jadi Dirjen itu. Dirjen Dukcapil. Pak, kalau saya laksanakan, saya masuk penjara. Kawin dulu di Singapura, baru didaftarkan. Inikah republik yang berdasarkan Pancasila? Bukan. Tolong. Berhentilah. Jangan mimpi terus. Yang ketiga, mari kita lihat. Diskriminasi terhadap keyakinan di samping masalah Pancasila dan perkawinan. Kita tahu, lihat, baik yang beragama apapun maupun yang tidak, bukan beragama yang 6, tetapi karena keyakinan membayar pajak untuk membiayai itu yang namanya Ditjen ke bawah sampai ke tingkat KUA. Yes. Ini Termasuk anggota DPR juga. Oke, mohon maaf Bapak, ini tanggung soalnya. Mumpung ada kesempatan marah-marah. Tapi kenapa saya harus marah-marah ya? Oke, lanjut. Mari. Ini problem mendasar. Di situ kita lihat hasilnya. Betulkah dengan uang-uang pembinaan pada agama-agama yang 6 itu membawa kontribusi untuk perbaikan rakyat? Ini harus kita pikir. Maka mari kita lihat. Yang pasti saudara-saudara sekalian, kita tahu dalam banyak hal stempelnya Pancasila, tetapi isinya bukan Pancasila. Bukan hanya sekarang. Dulu marah rakyatnya sendiri dimusuhi. Tolong, ada enggak di dunia ini negara memusuhi rakyatnya sendiri? Ada, namanya Indonesia. Ini, mari kita perbaiki ini ke depan. Sebab sampai hari ini dalam bentuk lain masih. Mari kita lihat, ini harus menjadi embanan dari BPIP. Jangan dibiarkan badan mana lagi yang akan menangani ini. Lanjut. Kita lihat residu masa lampau. Etika moral khususnya dalam bernegara rusak. Yang lahir tahun 70 dan 80-an adalah produk indoktrinasi, produk penataran, produk berbagai macam tentang Pancasila. Hasilnya kita lihat. Tolong, angkatan saya ini, yang sekarang 74, siapa yang tidak korupsi? Termasuk saya. Jangan bilang tidak. Tapi saya tidak kotor karena saya punya tanggung jawab keluarga. Oke, mohon maaf Bapak pimpinan, sedikit lagi saya minta waktu. Tanggung. Ya. 2 menit. Oke, 2 menit. Maka mari kita lihat kemunafikan di mana-mana. Ini mestinya menjadi kepedulian BPUPKI. Saudara-saudaraku, terlebih yang tua, gaji berapa kalian? Kalian bisa punya rumah di Menteng, punya rumah di mana-mana, mobil mewah, bisnis tidak, warisan tidak. Ini loh kemunafikan. Ayo bangkit, bangsaku. Jangan kayak gini terus. Maka ke depan ini, jadikanlah negara ini sebagai wadah dan alat bersama yang didasarkan pada Pancasila. Kesemuanya ini sebaiknya menjadi fungsi
untuk mengevaluasi dan betul yang tadi untuk disarankan kepada Presiden dan ke DPR dikonsultasikan. Ini ada yang salah. Maka lanjut. Ya, kesimpulannya adalah BPIP sebaiknya menjadi wadah untuk kekurangan-kekurangan dalam konteks kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila dalam konteks tata kelola negara ini diinventarisir, disampaikan. Yang kedua, BPIP sebaiknya menilai produk-produk hukum yang lampau, undang-undang yang lampau, ini ada yang salah, ini harus diperbaiki, ini diperbaiki. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kok Pancasila kok BUMN, modal dari negara. Kalau rugi yang nanggung negara, bersaing sama rakyat, modal sendiri, kalau rugi yang nanggung sendiri. Ini negara Pancasila. BPIP kok membiarkan? Ini, tolong, mari buka wawasan. Jangan etok-etok terus, bolak-balik, unggah-ungguh, tetapi dalamnya itu merusak Pancasila. Maka ini hanya satu, Bapak. Tolong sampaikan kepada Bapak Presiden, kita harus memperbaiki kekurangan dan kerusakan masa lampau melalui legitimasi yang kuat. Caranya gampang kok. Rakyat lagi membutuhkan hari ini sebuah ketenangan, jaminan tentang penegakan hukum. Maka bikin saja RUU terserah, hakim yang korupsi dor, udah gampang aja. Yang kedua, pembuktian terbalik. Orang boleh menerima dari siapapun, tetapi harus bisa membuktikan penerimaan pemberian dari si A, saya sudah membayar pajak. Nggak ada larangan untuk menerima. Ini yang kayak begini, kalau dua hal ini dilaksanakan dan caranya gampang, Bapak. Itu yang namanya IT sudah ada di seluruh lembaga, diintegrasikan. Dan yang kerja jangan orang, yang kerja juga IT. Wong kereta api saja sekarang nggak pakai masinis bisa kok. Itu perang bukan kayak dulu lagi. Perang zaman sekarang, berubah, udah bukan waktunya. Yang kayak begini harus dari kita. Jangan berharap adik-adik saya yang tidak sekolah tinggi, tetangga saya yang tidak sekolah tinggi, berpikir tentang negara. Kita yang sudah mempunyai berkah Tuhan, pendidikan lebih, terkhusus ini yang dari UGM dan dari lembaga pendidikan lain, tolong deh, jangan jadi menara gading. Bicara apa adanya. Mau apa lagi? Rambut juga sudah putih, Bapak. Iya. Saya kira nggak usah berkepanjangan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf saya memakan waktu lebih. Iya, terima kasih Pak Mayor Jenderal Sarif Hadi. Tepuk tangan dulu. Semangat luar biasa. Jadi secara pendekatan antropologis kalau saya lihat ini kan, beliau ini memang ahli antropolog juga. Jadi kapan itu Undang-Undang 245 yang setebal itu sebanyak itu pasalnya kemudian dibuat oleh BPUPKI, bagaimana cara buatnya itu menjadi tanda tanya dan pertanyaan seperti itu, ya kan? Nah, ini juga menjadi satu masukan buat Bu Wakil BPIP dan jajaran, ada Pak Sestama dan kawan-kawan, ya kan? Memang perlu juga nanti ini, karena sejalan dengan Pak Dosi punya pandangan tadi Pak Saurip tadi ini. Kalau perlu ini tentang BPIP ini agak punya derajat yang berbeda. Dan bisa jadi setiap saat nanti kita undang dari Balek nih, ya kan, untuk betul-betul menjadi patron, bagian daripada tools kalau kata Pak Mayor Jenderal Saurip Hadi, ya kan, tools untuk pembentukan undang-undang seperti itu. Baik, sudah tidak sabar lagi, saya rasa kita mau mendengarkan juga tanggapan dan mungkin pertanyaan dari anggota Balek dan pimpinan. Silakan Pak Jenderal. Kalau tadi Pak Jenderal ada bicara juga, nanti habis Pak Jenderal pernyataan silakan buku tulisannya Pak Jenderal dibagikan tentang Pancasila. Karena Pancasila dalam berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat sudah menjadi kesepakatan yang tidak boleh diudik-udik, diubah-ubah.
Apalagi sebagai bangsa kita masih dalam proses in the making, kata Ben Anderson, belum jadi bangsa yang sesungguhnya, maka dalam kedudukannya ia sebagai dasar negara, ia sebagai falsafah bangsa, Bung Karno mengatakan Weltanschauung, dan ia sebagai ideologi negara, maka BPIP mempunyai tugas mulia, yaitu untuk mendekatkan antara simbol dan kenyataan. Yang terjadi selama ini itu masih pada simbol. Untuk itu BPUP juga harus memberi atau menjadi sumber api, spirit semangat, atau katakanlah ekstrimnya jiwa untuk bagaimana ketika Pancasila membutuhkan tool, dia sebagai ideologi, di sanalah dia harus berperan. Ketika ada yang salah dalam implementasi, Pancasila bukan begini, di sanalah BP7, BPIP. Keliru terus ini. Dan ketika ia menjadi filsafah bangsa, menjadi Weltanschauung, perlu disebarluaskan. Melalui proses pendidikan, di sanalah BPIP berperan. Kalau bicara implementasi Pancasila dalam kehidupan keseharian keluarga dan masyarakat, mohon maaf, BPIP jangan ngajari mereka lah. Di sana sudah ada agama, di sana sudah ada budaya, di sana sudah ada adat istiadat. Dari itulah maka Bung Karno menggali yang ada, disatukan dalam konteks bernegara. Maka sekali lagi undang-undang ini, RUU ini perlu dilanjutkan. Tetapi jangan yang seperti itu. Ini uang rakyat. Harus mempunyai manfaat untuk rakyat. Maka yang salah-salah jangan dianggap benar. Nanti akhirnya ketika gambar miring di dinding tidak dibiarkan, anak kita matanya yang miring, bukan gambarnya yang miring. Ini persoalan mendasar dalam kehidupan manusia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon maaf saya memang tidak bisa untuk kayak beliau ini yang dari UGM Jogja halus-halus. Saya harus apa adanya. Kalau ngomong halus malah tertekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lengkap sudah, ya. Kita sudah dari tengah, atas sampai dengan awang-awang, ya. Sudah berfilsafat, sudah berantropolog, sudah sampai kepada eksakta, lengkap semuanya. Jadi kepada Bapak Ibu narasumber, saya ucapkan banyak terima kasih.